Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan limpahannya kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati kesehatan, nikmat sempat di pagi hari yang ceria ini, hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan informasi mengenai harga sawit, harga minyak sawit, CPO, juga berita sawit lainnya. Kita mulai dari tata kelola sawit dari hulu. Selesaikan masalah sawit dari hulu. Info Sawit Jakarta. Sampai saat ini masalah di perkebunan kelapa sawit seperti tak berujung. Belum satu selesai, muncul masalah yang lainnya. Misalnya saja terkait validasi data luasan lahan perkebunan kelapa sawit, kata advisor senior kantor staf kepresidenan atau KSP Abednego Tarigan. Sebelumnya Kementerian Pertanian mencatat luasan perkebunan kelapa sawit ada sekitar 14 juta hektar. Namun menurut foto citra satelit, tutupan pohon kelapa sawit telah seluas 20 juta hektar. Dalam proses perencanaan pembangunan nasional, perbedaan angka ini akan menjadi masalah kalau tidak segera dibereskan. Dari data yang disampaikan ini, yang harus kita bereskan, angka 14 juta hektar. Ini angka terlalu luas. Ini angka terluas dan terbesar, katanya pada Info Sawit belum lama ini di Jakarta. Selain masalah data, Abednego yang sebelumnya adalah aktivis lingkungan dan pernah menjadi ketua Walhi Nasional mencatat beberapa negara di dunia mulai melirik sawit sebagai sumber pembangunan mereka, seperti yang dilakukan di negara-negara Afrika. Namun demikian, dalam pandangan Abednego, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Afrika akan banyak terkendala beragam masalah, seperti terkait tenaga kerja. Demikian juga pengembangan kelapa sawit di Papua Nugini yang terkendala dengan situasi keamanan. Sehingga posisi Indonesia sebagai produsen utama sawit dibilang masih aman. Saat ini Indonesia juga masih menggantungkan pasar sawit ke dua negara, India dan Cina, di mana menuju angka dari Kementerian Pertanian, produksi minyak sawit asal Indonesia tahun 2017 sekitar 37,81 juta ton. Lalu PDB perkebunan 3 tahun terakhir dari 2015 sampai dengan 2017 meningkat 5,7% dan 9%, mengungguli PDB minyak, gas, dan panas bumi. Keterlibatan masyarakat tercatat kian semakin besar, utamanya di petani dan tenaga kerja. Lalu kontribusi pertumbuhan juga nampak signifikan. Namun demikian, ada beberapa isu yang butuh diperhatikan, misalnya produktivitas sawit masih rendah. Lalu kebun sawit rakyat banyak yang butuh diremajakan, walaupun kehadiran BPD PKS bisa menjawab situasi ini. Untuk isu deforestasi, sementara kita di tingkat internasional kerap membanggakan angka positif yang dicapai sawit. Tapi ini terlihat sangat relatif. Tidak ada pemberian hutan alami bagi perkebunan, katanya. Sebab itu pemerintah mulai melakukan pembenahan terkait tata kelola sumber daya dalam termasuk perkebunan dengan beberapa kebijakan di bidang pertanahan dan sawit. Dengan penerapan beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan reformasi agrari, kebijakan penyelesaian tanah dan kawasan hutan, kebijakan restorasi gambut, dan kebijakan penghimpunan dana kelapa sawit. Isu persoalan yang ada di hulu tadi bisa address dan diselesaikan. Bagi kementerian teknis terkait, ada payung hukumnya, tanda setia. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk informasi mengenai harga CPO terupdate 12.200
Rp25 per kilogram, 12.250 harga CPO di KPBN. Kemudian para sahabat YouTube, kita beralih ke harga TBS sawit. Untuk di Merangin Jambi, harga TBS sawit masih berada di titik Rp2.330 per kilogram, Rp2.330 per kilogram. Bagaimana dengan di daerah lain? Kita lihat di grupnya Facebook ya. Ada beberapa komentar dari teman-teman kita. Andi Nur, Koto Baru 2.400 per kilogram. Kemudian Sutrisno Atam Rp1.900 per kilogram. Kemudian ada Rafael Trihandi Brata, Ram Sakean Jambi Rp2.300 per kilogram. Kemudian ada Liza Putra di Mandau Rp2.100 per kilogram. Ada Herdianto Aha Buol setengah Rp2.100 per kilogram. Kemudian ada PNR Sobu Sitompul di Riau Rp2.500 per kilogram. Kemudian ada Tasid Muhammad Tasid Kalimantan Tengah Seruyan Rp1.800 per kilogram di tingkat petani. Ada lagi Nazri Purba sama petani Rp1.950, tapi tidak disebutkan dari mana. Zinur Kampar Rp2.100 per kilogram. Kemudian ada Hendra Jaya SAP Sulawesi Barat Kabupaten Pasangkayu Rp2.260 per kilogram. Kemudian ada Tarmizi Atar di Marosebo Ilir Rp2.000 lur, di pabrik Rp2.400 per kilo. Kemudian ada Hen di Sulawesi Tengah Rp2.040 per kilogram di Pasangkayu. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu informasi dari sawit dan pagi ini hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa dukung channel YouTube Sawidan dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai sawit. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau salah ucap. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.